صلي وسلم على محمد وحاسل به وطري ومن يتقي الله يجعل له من الأمر يسرا كذاك. Yang di bawah, yang di atas saja, di atas saja. Hati-hati yang di bawah. Ayo, hati-hati yang di bawahnya. Ambil bentar yang di atas. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Mari laksanakan untuk melaksanakan salat Idul Adha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan sholli sunnatan li'idil adha rak'ataini mustabiran qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. 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 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdahu wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya, alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Alhamdulillahilladzi ja'alana Idil Adha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah terus-menerus dan senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita, dipanjangkan usia kita, dijaga iman kita, hingga hari ini kita bisa mendirikan salat Idul Adha secara bersama. Sungguh dialah yang terus-menerus melimpahkan nikmatnya, bahkan saat terjadinya pandemi COVID saat ini, tiada detik berlalu tanpa nikmatnya. Maka selayaknya kita mewujudkan syukur dengan berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Meskipun saat ini ada keterbatasan akibat pandemi virus corona ini, tak menghalangi kita untuk mengambil keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Keteladanan pertama dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah senantiasa menguatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Awal mula Idul Adha yang merupakan napak tilas pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah sejarah doa, yakni doa Nabi Ibrahim yang selalu meminta kepada Allah agar dikaruniai anak yang soleh, yang disebutkan di dalam Al-Quran, Rabbi habli minas solihin, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang soleh. Ketika usia Nabi Ibrahim semakin tua, beliau semakin memperkuat doa dan selalu setiap hari memanjatkan doa di atas. Dan kemudian Allah mengabulkan doa itu, fabasyarnahu bigulamin halim, maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat besar. Maka dalam menghadapi masalah apapun, kita harus memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam menghadapi persoalan apapun, kita harus memperkuat doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita dihadapkan pandemi COVID-19, seharusnya kita semakin memperbanyak doa dan memperkuatnya. Karena hanya Allah yang kuasa melindungi kita, karena hanya Allah yang kuasa menjaga iman dan kesabaran kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keladanan yang kedua yang bisa diambil dari Nabi Ibrahim, yaitu setelah Nabi Ismail lahir, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar dan Ismail ke lembah tandus bernama Bakkah, yang kemudian lebih dikenal dengan nama Makkah. Setelah tiba di sana, Nabi Ibrahim kemudian meninggalkan keduanya untuk kembali ke Palestina. Siti Hajar tidak mengerti mengapa ditinggal hanya berdua dengan bayinya. Ia bertanya-tanya, kemudian melontarkan kepada Nabi Ibrahim, namun tidak dijawab. Akhirnya Bunda Hajar mengubah pertanyaannya, apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim pun menjawab singkat, iya. Inilah tawakal yang diteladankan Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Nabi Ibrahim bertawakal kepada Allah saat meninggalkan ibu Siti Hajar dan bunda atau orang tuanya Nabi Ismail. Tawakalnya luar biasa setelah tahu bahwa ia adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun tawakal bukanlah sikap menyerah tanpa ikhtiar. Justru saat tawakal menghunjam di hati, anggota badan mengoptimalkan ikhtiar, dan itulah yang dilakukan Ibunda Hajar saat Ismail lapar dan kehausan. Bunda Hajar berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah dalam rangka mencari air, sehingga sekarang disebut sa'i. Yang kemudian terjadi adalah keajaiban. Dari bawah kaki Nabi Ismail yang menghentakkan kakinya ke tanah, memancar sumber mata air yang hingga kini tak pernah kering. Sampai sekarang disebut air Zam-Zam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keteladanan yang ketiga dari keluarga Nabi Ibrahim adalah mendidik anak dengan pendidikan Islam yang baik. Nabi Ibrahim memiliki visi yang mementingkan akhirat daripada dunia. Dan sejak awal setelah ditanamkannya kepada Bunda Hajar, meskipun terpisah jarak, Nabi Ibrahim senantiasa mendoakan keluarga dan buah hatinya agar senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Bunda Hajar mendidik putranya Ismail dengan berbagai ilmu, terutama pengokohan akidah yang benar dan lurus. Karena jika anak memilih akidah yang lurus, salimul akidah, orang tua boleh tenang karena separuh tugasnya telah selesai. Sebab imanlah yang menjadi kunci utama masuk surga.
sebagaimana Al-Quran menyebutkan, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bunayya innallaha safa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Nabi Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Keteladanan keempat dari keluarga Nabi Ibrahim adalah taat tanpa tapi, tanpa mengeluh, tanpa jawaban. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengeluh sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain daripada kita, ketika diperintah kita masih mengeluh, ketika kita disuruh untuk salat masih ini dan itu, banyak alasan. Maka Nabi Ibrahim pun menyampaikan perintah itu kepada putranya. Falamma balago, ketika mendapat perintah melalui mimpi, Nabi Ibrahim menyembelih Ismail, putra yang sangat dicintainya. Nabi Ibrahim tidak menolak perintah itu. Nabi Ibrahim tidak mencari-cari alasan untuk melalaikan perintah itu, tidak juga menundanya. Perintah yang sangat berat bagi manusia. Bayangkan, anak pertama dan satu-satunya yang ia harapkan bertahun-tahun oleh Allah diperintah untuk disembelih. Akan tetapi Nabi Ibrahim pun menyepakati perintah itu kepada putranya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fandur madza tara. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Nabi Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Jawaban Nabi Ismail sungguh mengagumkan. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Nabi Ismail menjawab, hai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintah kepadamu. InsyaAllah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Inilah yang harus kita teladani, ketaatan kepada Allah dengan taat tanpa tapi, tanpa mengeluh, tanpa menunda. Dan ketaatan itu selalu berbuah manis. Nabi Ismail tidak jadi disembelih karena Allah menggantinya dengan seekor domba sebagai sembelihan yang diperistiwakan ini. Kemudian Allah turunkan syariat untuk berkorban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keteladanan yang kelima dari Nabi Ibrahim adalah semangat pengorbanan. Menjalankan perintah untuk menyembelih putranya adalah pengorbanan yang luar biasa bagi Nabi Ibrahim. Jiwa pengorbanan inilah yang harus senantiasa ada di dalam diri kita. Secara khusus berkorban dengan menyembelih hewan kurban sebagaimana Allah perintahkan dalam surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah solat kepada Tuhanmu dan berkorbanlah. Ketika kita mampu, tak boleh ada alasan. Amin.
Wa
tenang. Yang di bawah, yang di atas saja, di atas saja. Hati-hati yang di bawah. Ayo, hati-hati yang di bawahnya. Ambil benda yang di atas. Terima
licinnya sudah tidak licin, cuma ya kalau hujan ya tidak terlalu enak. Tinggal separuh yang
tidak